Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan darah sah dan hubungan darah luar kawin. Ini merupakan salah satu video pelengkap untuk pembelajaran hukum waris BW atau hukum waris KUH Perdata. Yang pertama, mengenai pengertian hubungan darah. Ini bisa kita lihat dari ketentuan pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua mempunyai nenek moyang yang sama. Dengan demikian, seseorang mempunyai hubungan darah dengan orang lain bisa karena dua hal. Yang pertama, karena yang satu merupakan keturunan yang lain, atau hubungan di antara para keluarga sedarah di mana mereka mempunyai nenek moyang atau leluhur yang sama. Jadi ada dua hal, seseorang dikatakan sebagai keluarga sedarah bisa karena yang satu merupakan keturunan yang lain, atau karena di antara mereka ada orang yang menghubungkan tali kekeluargaannya. Yang satu bukan keturunan yang lain, tetapi di antara mereka ada orang, ada nenek moyang yang menghubungkan tali kekeluargaannya. Jauh dekatnya pertalian keluarga di antara keluarga sedarah dihitung berdasarkan jumlah kelahiran, dan tiap-tiap kelahiran disebut dengan derajat. Ini disebutkan dalam pasal 290 ayat 2. Sehingga nanti kita akan mengenal keluarga sedarah derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Untuk menghitung hubungan perderajatan ini dengan menghitung jumlah kelahiran antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam tayangan ini saya berikan gambar skema tentang hubungan darah. Yang disebutkan yang pertama, bahwa keluarga sedarah atau seseorang dikatakan mempunyai hubungan darah karena yang satu merupakan keturunan yang lain. Ini yang disebut dengan keluarga sedarah dalam garis lurus. Ya, keluarga sedarah dalam garis lurus, yang mana nanti dibedakan menjadi dua, garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah. Kalau kita sedang menghitung hubungan kekeluargaan dari leluhur menuju keturunannya, maka kita namakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah. Sedangkan kalau kita menghitung pertalian keluarga dari keturunan menuju leluhurnya, maka kita sebut keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Kita lihat sebagai contoh, ini ada A, B, C dalam gambar 1. A mempunyai anak B, B mempunyai anak C. Dari A menuju B ini melalui satu kelahiran, maka hubungan perderajatan antara A dan B adalah keluarga sedarah derajat 1. Jadi anak itu keluarga sedarah derajat 1 dalam garis ke bawah. Orang tua adalah keluarga derajat 1 dalam garis ke atas.
Selanjutnya dari A menuju C, ini dari kakek menuju cucu. Ini terjadi melalui dua proses kelahiran, dari A ke B lalu B ke C, sehingga hubungan antara kakek dengan cucu berada dalam derajat 2. C adalah keluarga sedarah derajat 2 dari A, ya, dalam garis lurus ke bawah. Sedangkan A dilihat dari C adalah keluarga sedarah dalam derajat 2 dalam garis ke atas. Sekarang kita lihat dalam gambar 2, ini yang disebut dengan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Yang satu bukan keturunan yang lain, tetapi di antara mereka ada nenek moyang atau leluhur yang menghubungkan tali kekeluargaannya. Sebagai contoh yang paling dekat, hubungan kekeluargaan dalam garis menyimpang yang paling dekat ini hubungan antara dua saudara. Nah, kita lihat contohnya antara B dan C. B dan C ini kakak beradik, anaknya A. B dan C yang satu bukan keturunan yang lain, tetapi antara mereka, antara B dan C, ada leluhur yang menghubungkan tali kekeluargaannya. Dalam hal ini adalah persamaan orang tua, sehingga B dan C merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Begitu juga antara D dengan C, antara F dengan C, atau F dengan E, ini merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Untuk menghitung hubungan perderajatan dalam garis menyimpang, caranya dengan menghitung garis kelahiran atau jumlah kelahiran dari orang yang satu menuju leluhurnya. Yang kedua, dari leluhur ini menuju orang yang satu lagi, yang akan dihitung hubungan perderajatannya. Misalkan kita menghitung hubungan perderajatan antara B dengan C. Pertama dihitung dari B menuju A, menuju orang tua, ini melalui satu kelahiran. Lalu dari A menuju C, ini juga satu kelahiran. Oleh karena itu, hubungan perderajatan dari B menuju C adalah derajat 2. Kekeluargaan atau hubungan perderajatan dalam garis menyimpang ini paling sedikit derajat 2, yang paling kecil, paling dekat, yaitu hubungan antara dua orang saudara. Sekarang kalau kita menghitung hubungan perderajatan dari D menuju C, ini kita hitung dulu dari D menuju A, berarti melalui dua proses kelahiran. Lalu dari A menuju C, sehingga antara D dan C ini berada dalam hubungan perderajatan yang ketiga. Kalau dari F ke E, ini merupakan keluarga sedarah derajat 5, karena dari F menuju A itu ada 3 derajat, 3 kelahiran. Sedangkan dari A menuju E ini melalui dua proses kelahiran, sehingga ada 2 derajat. Jadi dari F ke E merupakan keluarga sedarah derajat 5. Nah, ini yang tadi kita bahas tentang cara menghitung hubungan perderajatan dalam garis lurus ataupun dalam garis menyimpang. Hubungan perderajatan di antara dua orang yang berada dalam garis lurus, caranya dengan menghitung jumlah kelahiran dari yang terjadi di antara mereka. Seperti misalkan hubungan antara orang tua dengan anak, ini melalui satu kelahiran, sehingga disebut sebagai keluarga sedarah derajat 1. Antara kakek menuju cucu, ini
melalui dua proses kelahiran, sehingga disebut keluarga sedarah derajat 2. Sedangkan untuk menghitung hubungan perderajatan dalam garis menyimpang dilakukan dengan menghitung jumlah kelahiran dari orang yang satu menuju nenek moyang atau leluhurnya. Lalu dari nenek moyang ini dihitung lagi jumlah kelahiran orang yang akan dihitung hubungan perderajatan. Ini diatur dalam pasal 293 dan pasal 294. Sekarang apa manfaatnya kita mengetahui hubungan perderajatan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum waris? Dalam hukum waris ini ada suatu asas hukum yang penting, yaitu headmaster in head blood, erf head good. Artinya hanya keluarga sedarah yang terdekatlah yang berhak mewaris. Dalam prinsip hubungan perderajatan, keluarga sedarah terdekat menyingkirkan atau menutup keluarga sedarah yang lebih jauh. Jadi dalam menghitung hubungan pewarisan, maka sangat penting untuk diketahui mengenai prinsip hubungan perderajatan ini, karena ini akan menentukan siapa yang berhak mewaris. Kalau tadi kita berbicara mengenai hubungan darah yang khususnya yang sah, sekarang kita membahas mengenai hubungan darah yang luar kawin. Hubungan darah luar kawin adalah pertalian keluarga yang timbul akibat adanya tindakan pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Sekali lagi, hubungan darah luar kawin adalah pertalian keluarga yang timbul akibat adanya tindakan pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Sehingga yang namanya anak luar kawin berarti adalah anak yang lahir akibat adanya hubungan di luar perkawinan. Anak ini dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Tidak ada ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya. Dalam hal ini, hukum memberikan perlakuan yang berbeda antara anak sah dengan anak luar kawin. Bagi anak sah, maka dengan lahirnya si anak, secara otomatis timbul hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Nah, sedangkan anak luar kawin ini dengan lahirnya saja belum timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, orang tua biologis. Hal ini bisa kita lihat ketentuan pasal 280. Pada prinsipnya dalam pasal 280 ini mengatakan anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya kalau orang tuanya melakukan pengakuan secara sah, pengakuan menurut hukum. Nah, dalam hal ini, kalau yang mengakui hanya ayah, maka hubungan hukum hanya ada antara anak luar kawin dengan ayahnya. Kalau yang mengakui hanya ibunya, maka hubungan hukum juga hanya ada antara anak luar kawin dengan ibunya. Sedangkan kalau bapak maupun ibunya melakukan pengakuan, maka anak luar kawin ini mempunyai hubungan hukum baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya.
Namun demikian, antara ayah dan ibu si anak luar kawin tidak ada hubungan hukum sama sekali, karena tidak ada ikatan perkawinan. Ketentuan pasal 280 dengan adanya undang-undang perkawinan, khususnya pasal 43 ayat 1, ini menjadi berubah. Dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan disebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga sedarah ibunya. Dari ketentuan pasal ini, maka sekarang anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sehingga seorang ibu tidak perlu melakukan pengakuan anak. Bahkan tidak hanya hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga lebih jauh dengan keluarga sedarah ibunya. Ini merupakan perubahan ketentuan pasal 280. Dengan demikian, maka sekarang tindakan pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dibutuhkan agar timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya. Karena hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sudah otomatis ada sejak anak itu dilahirkan, sehingga seorang ibu tidak perlu mengakui anak luar kawinnya. Terkait ketentuan pasal 43 ayat 1, ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa karena sekarang anak luar kawin ini tidak membutuhkan pengakuan dari seorang ibu, anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sehingga mereka menganggap hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya ini menjadi anak sah. Jadi anak luar kawin ini dianggap sebagai anak sah ibunya, termasuk dalam hal pewarisannya. Ini cara pemaknaan atau penafsiran yang keliru, ya. Karena secara jelas di sini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 ini jelas-jelas menyebutkan anak luar kawin. Jadi tidak pernah karena ketentuan pasal 43 ini lalu anak luar kawin ini menjadi anak sah. Jadi harus dibedakan. Jadi untuk memahami ketentuan pasal 43 ayat 1, kita harus melihat ketentuan dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dulu ya dengan pasal 280 anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ayah ataupun ibunya kalau ayah atau ibunya ataupun keduanya, ayah dan ibunya, melakukan pengakuan. Nah, dengan adanya ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka sekarang anak luar kawin ini otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sehingga seorang ibu tidak perlu melakukan pengakuan anak luar kawinnya, tetapi status anak ini tetap sebagai anak luar kawin dari ibunya, karena memang tidak ada ikatan perkawinan. Sedangkan agar timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya, barulah ada kalau si ayah melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.